Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 45. Di awal video ini, sementara itu Xian yang telah bersiap untuk pergi kembali ke akademi dengan berteleportasi tiba-tiba saja mendapatkan pertanyaan dari Kaeram. Apakah Xian mau meninggalkan mereka begitu saja? Sehingga Xian yang telah memperhitungkan segalanya pun menuturkan, ya, Luna bisa menyusul setelah Lamela pulih. Tak ada lagi yang bisa kulakukan kalau terus diam di sini. Kaeram yang berniat menggodanya pun berkata, "Oh, kau yakini si bocah Luna itu pasti akan merasa terluka loh." Sembari membuka portal teleportasinya, Xian dengan datarnya membalas, "Apanya yang terluka? Aku yakin dia tak akan peduli juga." Kaeram yang kecewa padanya pun dengan responnya begitu dingin menimpali, bisa-bisa kau menjomblo seumur hidup, Master." Xian yang acuh tak acuh pun melewati portal teleportasinya menegaskan, "Skip kalau bocah mah, lagian sendirian pun aku tak keberatan." Namun, tepat setelah Xian mengatakan itu, Xian yang sengaja berteleportasi ke tempat yang sepi malah muncul di tengah-tengah pertarungan Brian dan Kaelin. Sehingga Xian yang merasa aneh pun mencoba memahami situasinya dengan berpikir, ada apa ini? Aku mengerti dengan kondisi Brian, tapi kenapa Kaelin jadi seperti itu?" Di saat Xian berpikir seperti itu, Brian yang terkejut dengan kemunculannya pun langsung berteriak, "Tuan muda, awas, dia sudah bukan Kaelin lagi." Tepat setelah teriakan Brian, Kaelin yang memang mencari Xian pun langsung saja melompat menerjangnya. Sehingga, meskipun Xian belum memahami keseluruhan situasinya, ada satu hal yang bisa yakini, yaitu situasinya lagi-lagi merepotkan. Yang buatnya mau tak mau harus menyerang Kaelin dengan tekniknya, teknik Swordless Rushing Pogstorm. Tentu saja, Kaelin yang sama sekali tak bisa menghindar ataupun menahan tekniknya langsung saja terhempas begitu keras, yang tentu membuat Brian melongo berpikir, "Wah, luar biasa, Tuan muda bisa mengalahkannya dalam sekejap. Tuan muda memang hebat. Apa aku cuma akan bagus dalam menjaga rumah saja?" Saat Brian berpikir begitu, Xian meliriknya bertanya, "Lukamu kelihatan serius. Apa kau tak apa, Brian? Kau sudah bertahan dengan baik selagi aku tak ada. Kerja bagus. Kisahnya biar aku yang urus." Mendengar hal itu, bersama dengan Brian yang mengangguk karena tak tahu harus menjawab apa, Kaelin yang sekarat pun menuturkan, "Tuan muda, tolong berhati-hatilah. Asel dan Boris, mereka telah menemukan lokasi Holy Sword. Sekali lagi, tolong berhati-hatilah, Tuan muda." Tepat setelah mengatakan itu, tubuh Kaelin pun berubah menjadi debu. Sehingga Xian yang melihatnya pun terdiam berpikir, lebih awal dari kehidupan sebelumnya kah? Makin kesini segalanya jadi semakin sulit diprediksi. Bersidatlah dengan tenang, Kaelin. Mereka mengubah Kaelin menjadi marionet ya. Kurasa aku sudah tak perlu menebak siapa pelakunya. Di saat Xian berpikir seperti itu, Brian yang penasaran pun mendekat bertanya, "Tuan muda, kenapa Kaelin menjadi seperti itu?" Sembari menunjukkan sebuah item dari tubuh Kaelin yang telah menjadi debu. Xian yang merasa jika item itu merupakan penyebab perubahan Kaelin pun berpikir, ini adalah Brand of Repulsal, merusak jantung target dan membuat dirinya menyerang rekan sendiri. Ini Ancient Dark Magic. Dia menggunakan shadow personaku agar menyerang masternya sendiri. Seharusnya waktu itu aku lenyapkan dia dengan segenap kekuatanku. Selama dia tetap hidup, hal-hal semacam ini akan terus terjadi. Aku tak boleh terus diam seperti kehidupan lamaku. Dia harus kulacak sekarang juga. Dengan pikiran seperti itu, Xian pun menuturkan, "Kemasilah barang-barang di asrama, Brian. Sudah waktunya meninggalkan akademi ini." Kita beralih ke kuil Lumendel wilayah Lupert, di mana seorang gadis yang disebut Saintes tengah menyambut kedatangan Asel di sana.
Aku sudah menantikan kedatanganmu, Tuan Asel. Asel pun menatapnya berkata, lama tak bertemu, Nona Aphrodite Iris. Lantas Iris pun tersenyum membalas, sudah lama aku tak dipanggil orang lain seperti itu. Mungkin karena sekarang ini aku sering dipanggil Saintes. Iya, sekarang kamu sudah tak menemani Pangeran Luni lagi ya. Dengan datarnya, Asel menimpali. Kunjungan ini tak ada hubungannya dengan pangeran. Lantas Iris yang telah mendengar rumornya pun bertanya, "Oh, jadi rumor itu benar ya? Sekarang kamu bekerja di bawah Putri Violet ya?" Alih-alih menjawabnya, Asel yang tak ingin berbasa-basi pun langsung menegaskan, "Kudengar kamu sudah mendapatkan wahyu Nona Iris." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Saintes Iris pun menuturkan, "Duh, kamu tak bisa basa-basi ya." Holy Sword konon bersemayam di atas bukit tempat sang guardian memandang. Tempat sang guardian memandang kemungkinan mengacu pada daratan pelindung benua. Itu juga alasanku memanggilmu ke sini. Tempat di mana daratan itu bisa sangat terlihat. Aku rasa kamu paling mengerti di mana itu, Tuan Asel. Mendengar hal itu, Asel yang sungguh tak menduganya pun bertanya, Ya, ada suatu tempat yang terpikirkan olehku. Tapi kenapa jaraknya begitu dekat?" Saintes Iris pun tersenyum melanjutkan, "Siapa bilang kebenaran selalu terletak jauh? Seperti itulah kasih sayang Dewa Lumenda." Kita beralih kembali ke akademi, di mana Xian yang mendatangi ruangan Kanselir Kudel nampak menunjukkan item Band of Reversal sembari bertanya, "Apa Anda tahu ini, Kanselir?" Kanselir Kudel yang mengenali itemnya pun berkata, bukankah ini Band of Reversal?" Namun, baru saja Xian akan menjelaskan kejadian yang menyangkut itemnya, Kanselir Kudel yang emosi lebih dulu langsung saja menghardiknya. "Kekacauan apa lagi yang kau buat kali ini, Apa sekarang kau juga coba-coba dengan Dark Magic?" Tentu saja, tingkah yang seperti itu mengejutkan Xian sendiri. Terlebih, belum sempat Xian ingin membela dirinya, Kanselir Kudel kembali menyelanya. "Apa kau masih terus berniat menyembunyikan fakta? Kalau kau diam-diam membawa makhluk seorang miskin ke sini, Seketika itu juga, Xian yang ketahuan pun sama sekali tak bisa menjawabnya. Sehingga Kanselir Kudel yang semakin emosi dengannya pun berteriak, "Kemurahan hatiku juga ada batasnya. Kalau memang sikapmu terus begini, tinggalkan tempat ini." Mendengar kalimat terakhirnya, Xian yang memang berniat pergi dari sana pun langsung saja berkata, "Ya sudah, aku pergi kalau begitu. Mulai saat ini, segalanya akan menjadi semakin sulit diatasi selama aku ada di akademi ini." Tanpa tahu niatannya, Kanselir Kudel yang terkejut dengan sikapnya pun bertanya, "Tak disangka, kau patuh sekali. Seketika amarahku hilang entah kemana. Apa alasanmu?" Dengan wajah seriusnya, Xian pun menjelaskan, pemilik Band of Reversal ini adalah tokoh penting dalam insiden perjamuan berdarah. Akulah yang harus menghentikannya. Kalau tidak, dia akan terus mengacaukan segala hal yang ada di sekitarku. Melihat keseriusannya, Kanselir Kudel pun terdiam berpikir, besar sekali hawa membunuhnya. Apa yang sudah terjadi sampai dia semarah ini? Dengan pikiran seperti itu, Kanselir Kudel pun menjelaskan, "Biar ku beritahukan sesuatu hal menarik tentang Band of Reversal ini. Apa kau tahu seperti apa batu ini metode transmutasinya? Deadstone. Itu sebabnya beberapa orang percaya kedua batu ini berbagi asal yang sama dan berteori tentang keterikatannya dengan suku Black Blood. Meski konon suku itu telah lenyap sepenuhnya, ada sebuah desas-desus kalau beberapa dari mereka masih selamat di daerah kumuh di Axilium, dekat ibu kota." Mendengar hal itu, Xian yang kebingungan pun dengan tujuan penjelasannya bertanya, "Kenapa Anda beritahukan aku soal ini, Kanselir?" Sembari menyerahkan batu Band of Reversalnya, Kanselir Kudel melanjutkan, "Bodoh, berhentilah menanggung semuanya sendirian. Dengar baik-baik, perdamaian abadi ini telah berada di ambang kehancuran. Jikalau kedamaian ini hancur, akademi juga akan terkena dampaknya. Jadi, kau lakukanlah tugasmu, sedangkan aku akan melakukan tugasku."
Mendengar apa yang dikatakannya, Xian pun teringat dengan suatu momen di kehidupan sebelumnya, di mana kasir kuda juga sempat memberinya peringatan jika Xian tak akan melihat hal yang menyenangkan di sana, entah itu cobaan atau takdir yang kejam. Itulah kehidupan yang tak membawa manfaat baginya. Seperti itulah hidup sebagai seorang boneka seorang. Momen itu pun membuat Xian yang keluar dari ruangannya berpikir, di kehidupan lamaku, peringatannya terbukti benar. Sekarang, jangan coba tanggung semuanya sendirian. Mungkinkah itu peringatan untuk kehidupan ini? Di saat Xian berpikir seperti itu, Serika yang telah menunggunya di lorong pun bertanya, "Jadi, kau mau meninggalkan akademia? Kau mau mengejar Boris Lehelm, bukan?" Kurang lebih aku mendengar semuanya. Dia memang target yang perlu dibasmi, jadi kurasa ini ada bagusnya. Xian yang penasaran pun bertanya, "Apakah mau pergi juga sebagai ketua organisasi?" Serika yang menggelengkan kepalanya menuturkan, "Tidak, sebagai ketua, aku memang ingin pergi. Tapi saat ini, aku harus tetap tinggal sebagai seorang instruktur di sini. Ya, karena kan sendiri juga sih." Seketika itu juga, Xian yang menjadi sesuatu pun bertanya, "Jangan bilang identitasmu sudah ketahuan." Serika pun berkata, Tidak, lebih tepatnya dia sudah tahu sejak lama." Mendengar hal itu, Kairam pun muncul membalas, "Kurasa gelar kanselirnya itu bukan cuma pajangan. Dia bukan orang yang bisa dianggap remeh." Serika yang juga berpikiran hal yang sama menimpali, "Ya, sepertinya dia memiliki suatu rencana. Kali ini akan kuserahkan padamu. Aku titip pesan saja pada Boris. Ke neraka saja kau bajingan." Xian dan Kairam yang memiliki niatan yang sama pun tersenyum menegaskan, "Tentu akan kupastikan dia merasakan neraka dulu sebelum dia ke sana. Kita buat neraka asli seperti pengampunan baginya." Keesokan harinya, di sebuah tempat di wilayah Dugport, Asel yang telah menemukan Holy Sword di sebuah reruntuhan pun tampak merasa takjub. "Luar biasa, siapa sangka tempatnya ada di sekitar wilayah kami. Apa ini sungguh Holy Sword?" Saintes Iris yang menemaninya pun menambahi, "Seterang yang dikatakan legenda kan?" Dengan begitu, tanpa membuang banyak waktu, Asel pun langsung mencoba menarik Holy Sword-nya Durandar, yang buat Saintes Iris sedikit merasa cemas sampai berpikir, Holy Sword-nya yang miring agak ke tanah bikin khawatir juga sih. Tapi seharusnya tidak ada masalah kan? Saat Saintes Iris berpikir seperti itu, tiba-tiba saja muncul spirit Durandar yang berwujud anak-anak menampar pipi Asel sembari berteriak, "Pewaris kekuatan God of Light, Masterku, kenapa kau lambat sekali? Kau terlambat, dasar bodoh. Kurang ajar sekali kau membuatku merasakan penghinaan ini. Tak bisa dimaafkan, cacing sialan itu." Tentu saja, tingkah yang seperti itu pun mengejutkan Asel dan Saintes Iris. Bahkan, Saintes Iris yang tak menduga akan perwujudan perspiritnya pun berkata, Itu pasti wujud spirit dari Durandar. Meski begitu, aku tak menyangka penampilannya akan seperti ini." Mendengar apa yang dikatakannya, Durandar pun tentu semakin merasa marah. "Kalian kira penampilanku lucu, ha? Semuanya gara-gara pria itu. Kenapa dia bisa tahu? Dia terdengar poin atau apa sih? Sialan kau, Master Demon Sword. Bajingan itu mencuri kekuatanku. Aku tak terima dengan penghinaan ini. Cepat kembalikan kekuatanku padaku, penerus sialan." Kita beralih ke Akademi Luen, di mana Xian yang menghampiri Nana yang masih tertidur di kamarnya, mengelus lembut rambutnya sembari berpikir, "Syukurlah cuma berakhir seperti ini. Kau sudah melawan mag terkuat di benua ini dan bertahan hidup. Tapi jujur, aku agak terkejut juga. Kau sudah tumbuh begitu besar hingga tak lagi membutuhkan bantuanku." Di saat Xian berpikir seperti itu, Brian yang merasa bersalah pun mendekat menuturkan, "Saya merasa malu, Tuan Muda, karena saya terus mengecewakan Anda. Sebagai seorang penaik penjaga, saya telah gagal." Melihat sikapnya yang seperti itu, alih-alih menghiburnya, Xian malah menceramahinya. "Kalau kau tahu itu, ya kedepannya lebih baik lagi dong. Sudahlah, kita harus pergi ke suatu tempat.
Meskipun ceramahnya itu membuat Brian merasa terkejut, Brian yang tak ingin mengecewakannya pun berkata, "Kalau begitu, biar saya siapkan barang bawaan Anda." Omong-omong, kali ini kita akan pergi kemana, Tuan Muda?" Xian yang berjalan melewatinya pun membalas, "Ada suatu tempat di pinggiran Luen yang kukenal. Nona Serika akan menjelaskan rinciannya. Jadi, kalian pergilah dahulu. Nanti aku menyusul." "Ah iya, tanpamu, Nana takkan bisa bertahan sampai sekarang. Dan itu di luar kemampuanku. Kau sudah melakukan tugasmu dengan baik, Brian. Aku pergi dulu." Tentu saja, tingkah Xian yang seperti itu membuat Brian kebingungan. Meskipun begitu, Brian tetap mengiringi kepergiannya, sampai tak pedulikan Emily yang menggerutu kenapa Xian pergi buru-buru sekali, padahal ia sudah menyiapkan bekal untuknya. Sementara itu, di runtuhan kuno Delhi yang telah hancur, nampak Tuan Riges dan dua bawahannya yang telah tiba di sana. Kacau sekali. Jadi, disinilah kontak terakhir Karen ya. Dia pria dengan ambisi besar, tapi malah berakhir menemui ajalnya di tempat seperti ini. Tepat setelah mengatakan itu, Tuan Rigens pun menggunakan sebuah item untuk memanggil jiwa Karen. Sehingga tak berselang lama setelah itemnya aktif, jiwa Karen pun muncul menjawab panggilannya. Lalu tanpa buang-buang waktu, Tuan Rigens pun bertanya padanya apa yang terjadi pada skriptur yang dicarinya, yang membuat jiwa Karen langsung menjelaskan. Skripturnya menghilang bersama Nona Luna. Xian Pert mencari demonic skriptur dan Nona Luna membantunya. Tentu saja, apa yang dikatakannya itu sontak mengejutkan Tuan Rigens sampai merasa murka. "Luna di sini katamu. Apa yang kau katakan itu tidak salah. Baiklah, sekarang pergilah. Dan kalian berdua, sedang apa kalian ada di sini? Segera bawa Luna ke hadapanku sekarang juga." Beberapa hari kemudian di sebuah tempat saluran pembuangan bawah tanah Exilum, nampak suatu grup kecil beranggotakan 3 orang bawahan Boris yang tengah melakukan sesuatu. Di mana melihat rekannya si pria macan kumbang bernama Faisal yang begitu lama dengan pekerjaannya. Si gadis kelinci Kiara yang berkebosanan pun bertanya, "Faisal, bisa lebih cepat tidak sih?" Faisal yang agak kesal pun berkata, "Ini sudah cepat, jangan mendesakku terus dong." Rekannya yang lain yang bernama Toby menambahi, "Oho, energi magic yang besar sekali. Manusia biasa takkan bisa menanganinya, iya kan?" Faisal yang berusaha fokus dengan pekerjaannya pun menuturkan, "Hanya demi-human seperti kamu yang bisa menangani magic stone seperti ini. Apa kau lupa kenapa kota ini disebut kota kematian?" Melihat mereka yang malah mengobrol, Kiara yang tak ingin berlama-lama di sana pun berkomentar, "Hei, sedikit bicara banyak kerja ya. Tuan Boris sedang menunggu loh." Toby yang tak suka dengan sikapnya pun mencibir, "Nye, dasar sok, seolah kau kapten satu-satunya." Namun, tepat setelah ia mengatakan itu, Xian tiba-tiba saja muncul menebas lehernya, yang tentu mengejutkan Kiara dan Faisal. "Cih, siapa kau?" Bahkan, meskipun Kiara langsung mengeluarkan magic rapid flame untuk menyerangnya, Xian dengan mudah memotong magic miliknya. Sehingga Faisal yang tak bisa menggagabah pun langsung memperingatkan Kiara untuk jangan terburu-buru. Sayangnya, Xian sama sekali tak memberikan mereka waktu untuk berpikir, di mana ia langsung menerjangnya menggunakan teknik Pogsword Rushing Pogstorm, yang membuat Faisal dan Kiara sama sekali tak bisa menghindarinya. Lalu, di saat mereka berdua terkapar di sana, Xian pun mendekat ke arah mereka bertanya, "Sepertinya kau tahu Boris ya? Di mana bajingan itu?" Mendengar pertanyaannya, Kiara pun tersenyum lalu mengaktifkan magicnya Pure Explosion sembari berkata, "Aha, jadi kau itu Xian Pert ya?" Di saat yang sama, Luna yang bersiap untuk pergi dari Delhi pun nampaknya mendapatkan firasat buruk tentang Xian. Akan tetapi, meski Lamela bertanya padanya, Luna memilih untuk tetap diam tak menjawabnya. Sehingga Seth yang merasa jika sudah saatnya ia mengambil alih situasinya pun berkata, Kalau begitu biar ku teruskan. Ini diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga kalian caharkan. Ku persembahkan pada kalian harta di antara harta dengan nama yang begitu brilian.
Inilah Arabat. Jejeng. Artefak ini bisa membawa kita ke akademi dalam sekejap mata loh. Akan kuberikan kalian izin spesial untuk menungganginya bersamaku. Sayangnya, di saat begitu percaya diri tentang keeksklusifan artefaknya, Luna dan Lamela telah menunggangi artefak miliknya sendiri. Bahkan, Lamela menuturkan, Nona Luna berasal dari Asosiasi Garam. Asosiasi Garam juga terkenal mengumpulkan berbagai macam artefak langka. Sesuatu seperti Arabat itu hal yang biasa di sana. Jadi, apa kamu akan naik itu saja? Videonya pun diakhiri dengan mendengar hal itu. Seth yang kehilangan percaya dirinya pun hanya bisa terdiam dan ikut bersama mereka. Sehingga Luna yang langsung menerbang artefaknya pun berpikir, kami harus bergegas. Sulit dijelaskan, tetapi sesuatu pasti sudah terjadi pada senior Xian.